jalannya diskusi sebentar. Jadi dengan menggunakan kerangka berpikir 6 topik, lalu saya sudah membagikan tadi di dalam kelompok masing-masing. Topi putih, topi merah, topi hitam, topi kuning, topi hijau, dan topi biru. Baik, jadi untuk kegiatan sebentar nanti pemaparan dari setiap topi, lalu teman-teman yang lain bisa menanggapi atau memberikan masukan. Lalu nanti semuanya itu dicatat di dalam satu lembar untuk saya jadikan sebagai bukti dokumen saya. Jadi topi putih menggali informasi dan data tentang kurikulum Merdeka yang mencakup struktur kurikulum, asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu topi merah itu menggali perasaan atau emosi yang muncul ketika yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Lalu topi hitam itu menggali kelemahan dan masalah yang dihadapi di sekolah. Topi kuning menggali hal-hal positif dan manfaat yang bisa didapatkan dari penerapan kurikulum Merdeka. Topi hijau menggali kreativitas untuk menghasilkan ide dan kreativitas serta inovasi. Sementara topi biru itu membuat rencana strategis serta target yang harus kita capai ke depannya dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Nah, jadi setiap topi nanti akan memberikan penjelasan, menyampaikan hasil diskusi, lalu kelompok topi-topi yang lain bisa memberikan masukan atau tanggapan terhadap hasil yang disampaikan oleh teman-teman di kelompok topi tersebut. Ini mungkin itu penjelasan awal saya sebelum kita mulai diskusi hari ini. Kita sedikit sapaan awal untuk kita mulai kegiatan kita. Waktu dan kesempatan saya beri. Baiklah, teman-teman semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi. Pagi. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan kepala urusan, rekan-rekan dewan guru, wali kelas, tata usaha, singkatnya kita semua yang tergabung dalam keluarga besar SMP Santa Pertani yang berbahagia. Selaku insan Tuhan, pertama-tama saya mengajak kepada kita untuk baik saudara kita naikkan tinggi dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama di lembaga kita tercinta ini merangkam kegiatan belajar di kelas masing-masing. Kemudian pada tempat dan kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengikuti 1-2 kegiatan. Untuk itu atas hadir kita semuanya disampaikan terima kasih. Teman-teman semua yang saya hormati, sebelum kita mengikuti aksi nyata untuk masuk di PNM dari Pak Ferry, ada 1-2 hal yang saya perlu sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kita semuanya, terutama teman-teman yang sudah proaktif untuk masuk di aksi nyata di PNM. Karena menurut aturan dan regulasi nyata bahwa kita masuk di PNM itu harus paling tidak komunitas belajar yang terakui di PNM paling tidak ada 3 guru minimal masuk belajar mandiri di PNM. Oleh karena itu saya juga tadi terharu dan bersyukur teman-teman dengan inisiatif dan punya kemauan yang ada untuk masuk ke PNM, sehingga kaitan komunitas kita itu kalau sudah berhasil maka pasti terdapat di PNM, maka tidak kami berikan kemudahan bagi kita kaitan kegiatan kegiatan di unit sekolah itu bisa kita lakukan secara mandiri, dan itu terbaca dan memang diakui karena sudah terdapat di platform Merdeka Nyata. Teman-teman saya hormati, kemudian kedua, secara singkat saja, saya sudah bagi grup tadi terkait dengan teman-teman yang belum isi tetapi sudah, saya ucapkan terima kasih. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, karena kemarin saya kebian dalam rangka konsultasi untuk SKP teman kita di sekolah, dan memang Pak Fadil lebih banyak tahu tentang hal ini, bukan di Indonesia saja.
di ICT-nya memang bagus, sehingga saya harus banyak belajar. Kemudian satu hal yang disampaikan diskusi dengan saya, yang lain itu Pak pimpinan tidak perlu intervensi, tidak perlu rubah. Yang Pak rubah tadi RKH aksi pertama itu harus hitungnya harus sama. Jadi itu RKH yang pertama itu perlu saya rubah sehingga kaitan dengan terbaca. Kita berangkat dari rapor mutu pendidikan ya. Kemudian ketika tunggu pendata juga, dokumen juga kita semuanya sama. Sehingga saya mohon pengertian baik dari teman-teman. Untuk RKH 1 ini saya intervensi dari pimpinan untuk berubah itu. Terutama ya di indikator yang ketujuh. Kemudian teman-teman yang saya hormati, banyak hal yang perlu kita lakukan tadi biar kita fokus pada kegiatan ini, kita fokus pada kegiatan nyata dari Pak Ferry. Oleh karena itu sebelum kegiatan dimulai, saya mengharap supaya proaktif dari keseriusan kita untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, menyertai dan meridhoi seluruh aktivitas kita di lembaga ini. Pada kali itu saja, minyak waktu, saya tidak berpanjang kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semuanya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Pimpinan yang sudah memberikan kata pembukaan dan penyemangat untuk kita. Selanjutnya kami minta Bapak Wakil Kepala Sekolah bisa memberikan satu masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullahi student bisa kami, teman-teman guru atau usaha. Mungkin kegiatan kita ini merupakan terus kegiatan yang dijalankan oleh salah satu bapak ibu dalam rangka aksi nyata ini. Jadi mungkin pada kesempatan ini sudah banyak disampaikan oleh pimpinan. Hanya 1-2 harapan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa ini membuktikan bahwa kita kerja sama dalam rangka kolaboratif dan ini merupakan bagian daripada ikat kita untuk mau bekerja sama di lembaga ini. Yang kedua, kegiatan kita ini sangat sederhana tetapi membawa suatu hikmah yang sangat luar biasa dan ini perlu kita tingkatkan dan mari kita berkolaborasi dalam mensukseskan segala kegiatan yang ada di lembaga ini. Jadi mungkin hanya ini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Pimpinan yang sudah memberikan jawaban untuk kita. Selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi. Bapak Ibu sudah saya berikan beberapa pertanyaan pemantik yang sudah saya berikan dengan beserta dengan lembarannya. Saya berikan waktu mungkin 10 menit untuk kita mendiskusikan berdiskusi di dalam kelompok masing-masing hal-hal apa dan sesuai dengan pertanyaan pemantik yang sudah saya berikan. Lalu nanti saya berikan waktu 2 menit untuk tanggapan atau masukan dari kelompok lain. Jadi kita punya diskusi ini kita pakai dengan lain supaya diskusi kita jangan terlalu memakan waktu yang banyak. Oleh karena itu kita langsung saja ke diskusi. Topi putih itu menggali tentang informasi dan data. Baik, jadi mungkin ya sudah dalam bentuk kelompok. Jadi mungkin topi putih sudah ada hasilnya. Dulu Mas Banda mau dicatat. Boleh. Jadi baik Bapak Ibu, teman-teman guru semua, pelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, waktu pertama saya berikan kepada topi putih
untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan informasi dan data yang sudah diperoleh mengenai kurikulum Merdeka. Kepada kelompok topi putih dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dari kami kelompok topi putih mengenai informasi dan data tentang kurikulum Merdeka, ada 3 hal yang menjadi bahan utama yang harus dibahas. Yang pertama mengenai struktur kurikulum. Jadi untuk kurikulum Merdeka, kalau kita bandingkan dengan kurikulum 2013 kemarin, itu kita masih menggunakan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nanti dari sebelumnya kita memiliki silabus yang nanti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kemudian baru dijabarkan lagi di dalam setiap KD itu ada dia punya indikator-indikator dan tujuan-tujuan pembelajaran. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ada beberapa hal yang menyangkut kurikulum. Yang pertama itu cakupan kurikulum, capaian kurikulum yang memuat seluruh elemen yang harus dicapai oleh siswa atau peserta didik dalam fase tertentu. Kemudian turunan dari capaian kurikulum adalah TP. Dari CP turun menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dia sudah mengerucut kepada konten-konten atau materi-materi yang mulai bisa diajarkan atau disampaikan. Dari tujuan pembelajaran kemudian diturunkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran ATP. Jadi dari ATP ini yang kita akan lihat bahwa kita sebagai pendidik atau guru bisa membuat desain pembelajaran melalui modul-modul ajar yang kita gunakan. Mengenai asesmen itu ada beberapa asesmen yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ketika kita memulai pembelajaran, kita dituntut harus membuat asesmen diagnostik, di mana asesmen ini berfungsi untuk melihat atau memetakan kemampuan peserta didik di dalam menyerap atau menerima materi pembelajaran. Di dalam asesmen diagnostik ini nanti dia berhubungan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Daripada asesmen diagnostik, siswa ada yang lebih cenderung menerima pembelajaran dengan cepat melalui audio, ada yang bisa secara visual, ada juga yang menerimanya secara kinestetik. Jadi ada 3 unsur utama dalam asesmen diagnostik itu. Kemudian selama ini kita menggunakan latihan atau latihan-latihan di dalam kelas atau tugas-tugas. Pada kurikulum Merdeka istilah yang sama ini tetapi diubah namanya menjadi asesmen formatif. Kemudian biasa di akhir materi, akhir bab kita melakukan ulangan harian. Sedangkan pada kurikulum Merdeka sudah berubah nama menjadi asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu penilaian pada setiap akhir materi. Kemudian yang berikut itu mengenai asesmen.
Kemudian mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran di mana peserta didik itu memilih secara bebas gaya, metode ataupun kemampuan belajar yang mereka punya. Jadi kita tidak selalu dengan metode ceramah, tetapi peserta didik sudah bebas memilih. Jadi kita sebagai guru juga harus rajin-rajin untuk membuat konten pembelajaran, bisa itu dalam bentuk video, bisa itu dalam bentuk audio, atau juga bisa dalam bentuk gerakan-gerakan yang kita kelompokkan menjadi kinestetik. Karena anak-anak sekarang misalnya mereka lebih cenderung menonton di YouTube ataupun di TikTok yang dengan gerakan-gerakan itu, sehingga kita diberi kesempatan untuk berubah, berkembang, mendesain kita punya pembelajaran juga kita sesuaikan dengan anak-anak punya masa saat ini. Karena kurikulum merdeka ini memberikan kemerdekaan yang penuh menurut Piagam Deotara, bahwa pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat anak saat itu. Ya mungkin seperti itu kami dari Topi Putih memaparkan 3 unsur utama dalam kurikulum merdeka yang sekarang ini kita sedang jalankan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada kelompok Topi Putih yang sudah menyampaikan informasi dan data terkait dengan kurikulum merdeka. Saya berikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk memberikan masukan atau tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Topi Putih. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi bagi kita semua. Jadi saya dalam kelompok Topi Merah terdiri dari saya dan Ibu Ida. Jadi saya dipercayakan Ibu Ida untuk menjadi komentator. Jadi ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ferry. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana pesan Anda tentang struktur kurikulum, asesmen, dan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi berbicara tentang kurikulum, asesmen, dan pembelajaran berdiferensiasi ini, kemarin yang kegiatan kita di Roho itu banyak ilmu yang kita dapat, bahkan kita sampai di hasil akhir itu kita praktek tentang pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa. Nah, lalu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran berdiferensiasi ini dia punya perbedaan substansial dengan K13 itu adalah bahwa dia lebih berfokus ke minat dan bakat siswa. Sehingga sebelum melakukan proses pembelajaran di awal, seperti Pak Iku bilang tadi, kita harus melakukan assessment. Assessment ini bukan cuma untuk mengetahui kemampuan dasar siswa, tapi minat mereka juga dalam hal pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi bisa ada yang suka audio, misalnya ada yang suka visual, ada yang sukanya kinestetik. Jadi dalam kelompok ini nanti di kelas kita bagi. Jadi untuk kurikulum merdeka ini memang guru dituntut untuk bekerja lebih ekstra. Kalau K13 kemarin saya lihat kita lebih santai karena penyajian materi kita bisa rata untuk semua. Lalu asesmen juga rata untuk semua. Proses pembelajaran juga bisa rata untuk semua siswa tanpa melihat minat dan bakatnya mereka kemana. Tapi kalau di sini memang harus diklasifikasikan menurut kelompok minat dan bakatnya mereka. Mereka sukanya yang mana, kita bedakan mereka di situ. Lalu penyajian pun harus sesuai dengan minat dan bakatnya siswa. Dan satu hal yang mungkin saya perlu tegaskan di sini, bahwa dalam proses
pembelajaran berdiferensiasi itu tidak harus tiga proses ini ada di dalam proses pembelajaran. Jadi dalam satu kali proses, misalnya apa namanya? Ya ada, maksudnya ada 3 proses dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini. Ada satu proses diferensiasi, namanya diferensiasi konten, itu persoalan pembedaan kita dalam menyajikan materi. Jadi audio materinya begini, visual materinya, audiovisual materinya begini, lalu yang kinestetik materinya seperti ini. Jadi diferensiasi dalam hal penyajian atau konten. Lalu ada yang namanya diferensiasi proses. Dalam proses pembelajaran itu seperti tadi kita sudah kelompokkan, kemudian proses pengerjaan tugas dalam kelompok itu juga sudah berbeda. Jadi pemberian tugas dalam kelompok sudah kita bedakan. Bisa ambil itu, atau yang terakhir di assessment, diferensiasi dalam assessment. Jadi yang audio itu misalnya kita siapkan assessment yang seperti apa, visual yang seperti apa, kinestetik yang seperti apa, atau kita klasifikasikan siswa berdasarkan kemampuan. Jadi yang kemampuan rendah kita format model assessmentnya seperti apa, kemampuan yang sedang kita format assessmentnya seperti apa, dan kemampuan yang tinggi kita format assessmentnya seperti apa. Intinya bahwa tujuan pembelajaran hari itu semua siswa bisa capai. Artinya siswa yang punya kemampuan tinggi, kemampuan sedang dan rendah harus bisa capai tujuan secara bersama-sama, tapi dengan metode yang berbeda-beda. Tapi pencapaiannya harus sama-sama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Anda tertarik atau tidak tertarik dari ketiga hal di atas? Jadi saya punya ada sisi tertariknya juga, ada sisi tidak tertariknya juga, karena memang seperti saya bilang di awal bahwa kita dituntut untuk bekerja lebih keras. Jadi dalam penyajian hal yang berdiferensiasi ini memang materi yang kita cari juga harus lebih banyak. Jadi untuk 3 diferensiasi ini kan, misalnya kita pilih untuk penyajian konten yang berbeda, berdiferensiasi. Jadi materi yang kita sajikan memang satu materi, tapi penyajiannya harus beda-beda sesuai dengan minat dan bakat yang mereka inginkan. Jadi memang sebelum ke kelas itu kita persiapannya harus ekstra. Tidak seperti waktu kurikulum merdeka kemarin, mungkin kita lebih santai karena penyajiannya rata untuk semua. Lalu mungkin ketertarikan saya memang untuk kurikulum ini kita lebih bisa memacu kreativitas anak di sini, karena bisa terjadi proses pembelajaran yang lebih inovatif di kelas. Jadi hal yang membuat saya tertarik itu, yang tidak tertarik juga itu. Kemudian pertanyaan ketiga, apa intuisi Anda tentang kelebihan dan kekurangan tentang struktur kurikulum asesmen pembelajaran berdiferensiasi? Jadi kalau saya banyak kelebihan dari kurikulum merdeka ini dan asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi, karena memang kita lebih harus banyak belajar. Sebagai guru harus lebih banyak belajar, dan siswa bisa lebih aktif di kelas, sehingga proses belajar mengajar di kelas juga bisa lebih sebenarnya harus bisa lebih menyenangkan untuk mereka. Jadi kalau saya mungkin sebatas itu dulu, sebentar baru kita berdiskusi. Intinya bahwa kurikulum ini memang menuntut kita bekerja harus lebih ekstra. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok topi merah yang sudah berbagi perasaan dan emosinya terkait dengan kurikulum merdeka. Waktu 2 menit saya berikan kepada teman-teman dari kelompok topi yang lain untuk bisa memberikan masukan atau tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Kami dari kelompok topi hitam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan narasumber terkait dengan tantangan yang muncul dari penerapan kurikulum merdeka. Di sini kami berdua
ada 2 poin yang kami mau menyampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan sumber daya terbatas di tantangan. Itu kurangnya buku-buku teks terkait dengan kurikulum ini. Yang berikutnya teknologi pendidikan, dan yang terakhir itu fasilitas pendidik yang kurang memadai. Yang kedua, kurikulum terbatas. Di sini kami menjelaskan bahwa kesiapan guru dalam membawa perubahan dalam kelas. Setiap guru menyampaikan materi-materinya agar bisa dipahami oleh siswa. Yang kedua, dukungan sekolah dalam memberi fasilitas. Itu yang kami kelompok tim pendidikan punya masukan seperti itu. Mungkin itu saja kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok topi hitam. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain atau kelompok topi yang lain. Kita mendengar jawaban dari angket untuk pertanyaan yang diajukan oleh Bang Ferry. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari topi tim hitam ya, terkait dari teman-teman ada di lembaga kita ini, terutama poin kita berdua dari sekolah ya, untuk mendapatkan fasilitas. Jadi kita semuanya menghendaki demikian. Kebutuhan yang ada di sekolah ini idealnya adalah terpenuhi. Tetapi lagi-lagi kita ini semuanya kita tahu bahwa salah satu pos utama kita untuk mendapatkan bantuan pemerintah adalah bos. Sehingga dari bos ini memang kita tidak semua terjawab, tetapi secara bertahap tuntutan terkait kebutuhan yang ada di sekolah kita ini, terutama beruncang pembelajaran di kelas sesuai dengan tuntutan kurikulum dan tuntutan zaman, memang kita harus secara bertahap. Kalau kita punya dana ada ataupun pihak ketiga yang memberikan bantuan, itu kita bisa bersyukur. Tapi lagi-lagi kita di lembaga kita ini yang kita harapkan ada bantuan berupa dana bos di sekolah, sehingga kita agak sedikit gerak kita agak sedikit kaku dan memang agak susah untuk kita keluar dari zona ini, sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan di sekolah ini mudah dan cepat terjawab. Sekali itu jawaban atau tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak pimpinan yang sudah memberikan tambahan untuk kelompok kita. Yang berikut, sebelum kita melangkah ke kelompok topi yang berikut, topi kuning, ada tambahan lagi dari Pak Jini. Silakan. Oke, baik. Tambahan dari saya berkaitan dengan kelemahan kekurangannya itu berkaitan dengan pelaksanaan dari sekolah kita. Pertama di sekolah kita di sebesar Sultan ini, hal yang paling mendasar sekali itu adalah kemampuan berbahasa siswa-siswi kita. Anak-anak kita mereka terbiasa dengan bahasa daerah, sehingga bahkan dalam lingkungan sekolah dan kelas dia mereka terbiasa dengan berbahasa menggunakan bahasa daerah, bahasa Kedah. Sedangkan kemampuan bahasa Indonesia sangat minim sekali. Hal-hal atau kata-kata yang sederhana sekali itu tidak bisa diterjemahkan atau tidak tahu, sehingga ketika dalam proses pembelajaran, contohnya masih dalam kurikulum 13 ya, kita minta mereka untuk menyampaikan pendapat secara sederhana sekalipun itu mereka tidak bisa. Sedangkan di kurikulum Merdeka, kemampuan terkait dengan menyampaikan pendapat, berdiskusi itu sangat dituntut di sana. Itu kendala yang pertama. Kemudian hal yang kedua,
itu berkaitan dengan kemampuan kita para guru dalam menguasai teknologi. Dalam proses bagaimana kita menyiapkan konten pembelajaran dan menyiapkan segala sesuatu untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini, mungkin ke depannya nanti itu ada beberapa teman teman kita yang mungkin menguasai seperti penggunaan Canva, PowerPoint, dan dia punya animasi dan segala macam, itu bisa bimtek mandiri untuk kita di sini. Kemudian yang berikut yang terakhir, kalau berdiskusi dengan teman-teman lain yang sudah melaksanakan proses pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka, itu mereka benar-benar meluangkan waktu di sekolah. Bahkan ada yang sampai sore jam 2:30 dan 3:30 baru pulang. Sedangkan kita di sini belum waktunya untuk pulang, kita sudah pulang duluan. Sehingga kalau ke depannya kalau kita menerapkan kurikulum merdeka yang dimana banyak menuntut waktu dalam menyiapkan konten pembelajaran dan perangkat dan segala macam itu, pastinya kalau kebiasaan seperti itu kita seperti itu pasti akan sangat berat. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas masukan yang disampaikan dari Pak ini. Itu beberapa kelemahan atau masalah tantangan yang kita hadapi di sekolah kita ini. Walaupun tantangan atau kelemahan kekurangan yang kita hadapi di sekolah ini, tetapi pasti ada hal-hal positif atau manfaat yang akan kita alami ketika kita menerapkan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, waktu yang berikut saya berikan kesempatan kepada Topik Kuning untuk bisa menyampaikan hal-hal positif atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari penerapan kurikulum merdeka. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, yang diberikan. Berkaitan dengan pertanyaan manfaat atau peluang yang dapat diperoleh dari kurikulum merdeka tentang struktur kurikulum, asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Manfaat yang pertama, memberikan informasi mengenai kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat penguasaan materi dan kelemahan serta materi yang belum dikuasai siswa. Kemudian yang ketiga, memudahkan guru dalam merencanakan dan menetapkan topik-topik pembelajaran. Kemudian yang keempat, menjadi bahan evaluasi untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik. Berkaitan dengan manfaat ini, untuk kurikulum merdeka itu dirancang sehingga semua komponen yang terkait dalam dunia pendidikan itu dituntut. Yang pertama itu untuk murid. Yang untuk murid itu dituntut agar seluruh kompetensi murid yang diharapkan oleh kurikulum itu dapat terwujud. Itu untuk murid. Kemudian yang kedua untuk guru. Untuk guru dituntut untuk terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang ketiga untuk orang tua. Untuk orang tua juga dari kurikulum merdeka menuntut orang tua juga agar terus memahami perkembangan dan kebutuhan anak, dalam hal ini siswa. Kemudian yang keempat untuk pemerintah atau orang yang bergerak di dunia dinas terkait pendidikan. dinas Itu terkait juga dituntut agar terus mengikuti perkembangan kebutuhan akademik. Itu dari kami kelompok Topik Kuning. Topik Kuning. Terima kasih, saya kembali.
Baik, terima kasih kepada kelompok topik kuning yang sudah mendapatkan nilai dan manfaat dari kurikulum Merdeka dan masih memberikan waktu kepada Bapak Ibu Guru untuk bisa memberikan tambahan masukan atau hal yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok topik kuning. Kalau memang tidak ada, maka kita kali saya menyampaikan komentar sedikit terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok dari topi kuning ya, dengan kelompok dari topi. Tadi kita sudah mendengar bahwa paparan dari Madores bagus ya, artinya ini efek dari belajar ya, belajar lewat TDG luar biasa. Kita bisa mendapatkan ilmu baru dari Madores. Ini baru Madores ini, belum ada lagi ini. Padahal itu masak lagi satu itu. Jadi terima kasih yang masukan tadi. Poin terlalu baik, tapi kita tetap belajar terus belajar. Kemudian di forum ini saya sampaikan, kalau kita minta bantuan kayak datanya gimana cara masuknya, mohon dibimbing dengan cara yang baik juga. Dan kita tanya baik-baik teman-teman memberikan respon yang tidak kurang bersahabat ya, karena kita juga tidak enak. Lihat Pak, anak kan macam-macam. Ada yang dia audio visual, ada yang visual, dengan penglihatan, pendengaran dan yang tadi kita itu terjadi. Maka kita punya ikhtiar dan punya cara bagaimana sih dia jika pelajaran di kelas itu benar-benar bisa diserap, bisa dipahami oleh siswa dengan baik sehingga materi yang kita berikan pada hari tersebut atau jam tersebut ya kita agak bahwa berhasil. Oleh itu selagi fokus kita adalah mari kita belajar dan terus belajar. Kemudian bahasa yang kita ulang sampai kita berkolaborasi sehingga tidak tahu dia menjadi tahu. Terima kasih ya. Sekira itu informasi. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pimpinan yang sudah menambahkan beberapa hal tentang penyampaian dari kelompok ini. Didapati bahwa banyak sekali manfaat kalau kita menerapkan kurikulum di sekolah kita ini. Selanjutnya saya memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok ketiga untuk menggali kreativitas apa saja untuk menghasilkan ide dan inovasi yang diberikan. Untuk kami mungkin ada 3 poin yang diberikan. Namun sebelum itu terus terang saja, dan ini ke kondisi nyata bahwa dalam pelaksanaannya saya sebagai guru, tapi untuk mengajar tentang kurikulum Merdeka itu saya belum ke sana. Dimana kita sebagai lembaga sekolah juga masih baru satu kelas saya pertama untuk kurikulum Merdeka ini. Jadi kedepannya kita harus banyak lagi belajar untuk memahami dan mengembangkan kurikulum Merdeka itu. Yang berikutnya, dalam pemahaman mengembangkan kurikulum Merdeka, mungkin guru dituntut untuk memahami karakter satuan pendidikan. Yang kedua, menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang ketiga adalah melakukan perencanaan mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. Dan yang keempat adalah melakukan pemetaan. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk kedua, bagaimana Anda mengintegrasikan ide-ide tersebut dengan struktur kurikulum, asesmen, dan pembelajaran berdiferensiasi. Ya.
untuk pembelajaran diferensiasi ini tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa ternyata kita guru itu dituntut untuk mengelompokkan anak itu sesuai dengan bakat dan minat mereka. Di mana tadi mungkin ada 3 yang sudah berhasil di asesmen itu, dan pada kenyataannya mungkin masih ada juga di luar audio, visual, dan kinesthetik. Bahkan mungkin kita asesmen mereka belajar bermain juga, mereka itu mau-mau saja seperti itu. Sehingga di sini membutuhkan ide-ide kreatif dari seorang guru. Kemudian pada kenyataannya menjadi kewalahan bagi guru itu sendiri dalam mengelompokkan ini terkait dengan mungkin waktu, apalagi jam pelajarannya 2 jam, kita harus kelompokkan yang ini, kemudian di mana keterbatasan sekolah, mungkin jaringannya hanya mengandalkan wifi, itu menjadi kendala untuk guru-guru mengintegrasikan ide-idenya itu ke dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana Anda dapat menguji dan menyempurnakan ide-ide tersebut, yaitu dengan cara memperbanyak literasi tentang kurikulum merdeka ini, kemudian bertanya kepada senior-senior yang sudah banyak mengembangkan kurikulum merdeka untuk kita diterapkan di sekolah walaupun dengan keterbatasan yang ada. Mungkin itu saja dari kelompok Alvari dari kelompok 3 yang sudah menyampaikan beberapa hal ya. Bapak Ibu guru, pas ya. Baik, jadi kita lanjut ke kelompok yang berikut, topi biru. Bagaimana kita membuat rencana strategis serta target yang harus kita capai ke depannya. Kepada kelompok topi biru, Pak Yun, Bapak Wakil, untuk bisa menyampaikan rencana strategis dan target yang akan dicapai untuk sekolah ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin kami dari kelompok topi biru menyampaikan tanggapan atau pemikiran kami, dan boleh saya katakan bahwa yang kami sampaikan ini merupakan kesimpulan daripada kelompok yang pertama sampai kelompok yang kelima. Ada 2 hal yang ditawarkan. Yang pertama bagaimana rencana, dan yang kedua itu adalah target dan langkah ke depan dalam rangka penerapan kurikulum merdeka khususnya di lembaga kita tercinta ini. Jadi mungkin rencana daripada penerapan kurikulum merdeka adalah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, karena dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya itu siswa diibaratkan sebagai objek, sebagai pendengar yang setia, sementara ya pembicara utamanya itu adalah guru, sehingga pada kurikulum merdeka ini siswa sebagai objek, siswa sebagai pembicara, sementara guru sebagai pendengar, atau boleh dikatakan bahwa pembelajaran berbasis siswa. Yang kedua, tindak lanjutnya itu yang pertama adalah mendata peserta didik sesuai dengan karakter atau kebutuhan siswa. Itu yang sudah disampaikan oleh Pak Goris tadi, itu berdasarkan secara visual, audio, atau kinesthetik. Dan yang ketiga, selain itu
mungkin siswa ini juga perlu dikembangkan minat dan bakat. Jadi kegiatan-kegiatan ekstra, katakan pramuka dan olahraga, itu juga seni itu perlu ditingkatkan. Mungkin kami dari kelompok Topi Biru memaparkan hasil diskusi kami. Kami kembali. Baik, terima kasih kepada kelompok Topi Biru yang sudah menjawab. Lalu teman-teman yang lain, setelah dengan kegiatan pembelajaran mandiri dan kegiatan aksi nyata ini, pemahaman kita tentang kurikulum merdeka semakin baik agar kita bisa mengaplikasikan kurikulum merdeka ini di sekolah kita dengan baik. Jadi yang terakhir saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari Bapak Ibu guru semua, sehingga kegiatan aksi nyata saya ini dapat berjalan dengan lancar. Lalu mungkin setelah kegiatan aksi nyata saya ini, Bapak Ibu, teman-teman guru yang belum bisa melaksanakannya itu supaya semakin banyak kita mengenal dan memahami kurikulum merdeka, perkembangan di sekolah kita dalam hal ini pembelajaran bisa berjalan lebih bagus lagi ke depannya. Baik, jadi untuk menutup kegiatan kita ini, saya minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk bisa menutup kegiatan kita ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru, serta usaha yang kami banggakan. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kegiatan kita yang sederhana ini yang direncanakan oleh Pak Ferry berjalan dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kita hari ini adalah kegiatan yang sangat sederhana tapi membawa dampak yang sangat besar, dan ini sebagai motivasi kepada kita semua untuk mau bisa berbuat dan berbuat. Dan mungkin ini hasil harapan dengan menjadikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon restu beliau Tani, kegiatan ini ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.